kasih sudah hadir di pertemuan ini. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu. Sangat penting juga supaya kamu memahami konsisten dan masa depan. Baik, Ibu. Jadi, konseling individu ini adalah proses bantuan antara konselor dan siswa secara tatap muka untuk membahas permasalahan yang sedang kamu hadapi dan mencari pemahaman dan menemukan solusi yang terbaik. Dan konseling ini, kamu bebas bercerita dan ibu akan membantu tanpa menghakimi. Oh begitu, baik Bu. Ibu juga ingin menjelaskan asas-asas konseling supaya kamu tahu bahwa lingkungan ini aman. Ada beberapa asas penting, yaitu yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah apapun yang kamu sampaikan di sini tidak akan memberitahu kepada lain tanpa seizin kamu. Yang kedua itu adalah asas kesukaraan. Kamu mengikuti konseling bukan karena paksaan, tapi atas kemauan kamu sendiri. Yaitu adalah asas keterbukaan. Kamu boleh bercerita apa adanya supaya proses ini bisa efektif. Yang keempatnya adalah asas kegiatan. Artinya kamu dan ibu aktif bersama dalam proses mencari solusi. Yang kelima itu adalah asas kedagunaan, supaya yang kita lakukan bertujuan untuk kebaikan dan perkembangan diri kamu. Baik Bu, saya paham. Nah, yang terakhir itu akan jelaskan juga tujuan konseling. Tujuan konseling ini membantu kamu memahami masalah yang sedang kamu hadapi. Kedua itu adalah membantu kamu mengelola emosi dan perilaku. Ketiga adalah membantu kamu menemukan cara yang lebih baik dalam menghadapi konflik. Yang keempat adalah membantu kamu memperbaiki hubungan dengan teman-teman. Jadi konseling ini bukan untuk menenangkan, tapi untuk menemukan cara terbaik agar kamu bisa merasa lebih nyaman. Baik Bu, saya merasa lebih tenang setelah Ibu jelaskan. Apakah kamu bersedia, Nak? Iya Bu, saya bersedia. Terima kasih kalau begitu, Nak. Sekarang kita mulai masuk pada apa yang sedang kamu rasakan dan ingin kamu ceritakan. Baik Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke inti masalah kamu ini, Ibu ingin tahu dulu apa yang kamu lakukan dari teman konseling ini. Saya ingin merasa lebih tenang Bu, karena akhir-akhir ini saya merasa capek dan kadang jadi konflik dengan teman-teman saya. Jadi kamu ingin hubunganmu dengan teman-temanmu menjadi lebih baik dan tidak perlu konflik lagi, ya? Iya Bu, saya ingin kembali seperti dulu. Kalau temanmu yang sedang bermasalah, apa sebenarnya kamu inginkan yang terjadi? Saya ingin mereka lebih mengerti perasaan saya Bu. Saya nggak mau mereka jadi salah paham terus tentang saya. Baik, itu keinginan yang wajar. Ada hal yang lain yang kamu inginkan dari sini lagi? Saya ingin bisa lebih mengontrol emosi Bu, karena kadang-kadang saya sadar kalau misalnya ada masalah, saya jadi cepat marah. Sekarang ibu ingin tahu apa yang saja selama ini kamu lakukan ketika konflik itu terjadi. Bisa kamu ceritakan kepada ibu? Biasanya kalau mereka ngomong yang bikin saya tersinggung, saya langsung balas dan mungkin saya kadang berteriak. Saya nggak tahan Bu. Sekarang ketika kamu membalas, apa yang biasanya terjadi setelah itu? Ya makin ribut Bu, dan mereka juga jadi marah. Apa kamu juga pernah memilih diam? Pernah, tapi dalam hati jadi merasa kesal, dan itu malah membuat jadi terasa lebih menumpuk. Apa kamu pernah mencoba mengajak temanmu untuk bicara dengan baik-baik? Jujur, sekarang Bu, saya takut. Nanti kalau saya mencoba mengajak bicara baik-baik, mereka malah makin menyerang saya. Selain itu, apa yang kamu lakukan setelah konflik ini? Saya biasanya langsung menjauh. Mungkin kadang duduk sendiri atau bahkan nangis. Terima kasih kamu sudah berani jujur. Itu penting dalam konseling ini. Sekarang mari kita lihat bersama-sama dulu apakah cara-cara yang kamu lakukan tadi membantu menyelesaikan masalah. Enggak Bu, malahan terasa makin parah. Ketika kamu marah dan membalas ucapan mereka, apa itu membuat kamu pada keinginanmu untuk hubungan yang lebih baik? Enggak Bu. Misalnya kamu menjauh dan tidak bicara baik-baik, apakah itu membuatmu teman-temanmu bisa mengerti perasaanmu? Enggak juga Bu, mereka malah bilang saya orangnya sensitif. Jadi dari yang kamu ceritakan, apakah cara kamu selama ini efektif? Enggak Bu, saya rasa cara saya ini salah Bu. Ibu tidak bilang salah, ya, tapi mungkin kamu itu kurang tepat untuk mencapai tujuanmu. Iya Bu, saya sadar kok. Apakah kamu bersedia mencoba cara baru yang bisa mendukung keinginanmu? Saya mau Bu, saya nggak mau terus. Baik, sekarang kita buat rencana. Coba kamu sebutkan satu perubahan kecil yang bisa kamu lakukan saat konflik mulai muncul.
Saya bisa tarik nafas dulu, Bu. Mungkin tenangin diri. Bagus. Selain itu, Tidak langsung membalas, Bu. Saya coba dengarkan dulu. luar biasa. Lalu bagaimana kamu ingin menyampaikan pendapatmu? Mungkin dengan nada yang pelan, Bu, saya bilang, aku sebenarnya sibuk, bisa tidak kita bahas baik? Sangat baik. Itu cara komunikasi asertif. Selain itu, apakah kamu bisa berkomitmen untuk bicara ketika suasanamu sudah tenang? Bisa, Bu. Saya bisa minta dulu waktu untuk menenangkan diri saya dulu. Bagus nak, cara-caramu sudah baik. Mari kita susun rencana tindakan ya nak. Ya, kamu bisa caramu ke depan makin baik nak. Baik, Ibu. Yang pertama itu nak, ada menahan reaksi spontan. Kamu jangan langsung marah ya nak. Atau kamu jangan membalas juga nak. Kedua itu adalah menarik napas dan menenangkan diri 10-15 detik sebelum kamu merespon temanmu itu. Ketiga adalah mendengarkan terlebih dahulu apa maksud temanmu. Keempat itu adalah menggunakan kalimat asertif. Misalnya, aku butuh dipahami. Aku tersinggung, boleh kan bahas baik-baik. Yang kelima itu adalah jika situasi memanas, pergi sebentar untuk menenangkan diri, lalu kembali berbicara kepada temanmu itu. Terakhir adalah ajak mereka berdamai setelah emosi sudah stabil. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan cara ini nak? Iya, Bu. Saya setuju dan saya mau coba. Yes, ibu bangga karena kamu mau berubah. Ini langkah yang sangat dewasa. Terima kasih ya, Bu. Saya merasa setelah saya cerita, saya lebih ringan dan terasa akan mengkonsumsi ini mulai lagi. Minggu depan kita bertemu lagi untuk melihat perkembanganmu sudah sampai mana. Kalau ada situasi yang sulit, kamu bisa ceritakan saat sesi berikutnya ya nak. Jadi, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama guys, tetap semangat memperbaiki hubungan ini ya guys. Baik, Bu. Saya pamit ya, Bu.